Ini hal yang paling ditunggu oleh kalian, bukan? Ini malam hari ini gua kabulin permintaan kalian yang kemarin nunggu ngobrol lagi dengan Bang Bewok dengan Mbak Ina. Inilah sambungannya dari yang kemarin. Kalau yang kemarin pernikahan, sekarang udah nikah. Udah nikah. Iya, udah keluar. Jadi udah resmi sekarang. Udah Resmi. Gimana? Rasanya gimana udah nikah? masih enak. Masih enak maksudnya? Ya, Ini harus diklarifikasi nih, masih enak itu apa maksudnya nih? kayak masih enak-enaknya aja. Dulu emang nggak enak, Mbak Ina? Kan dulu kan pranikah, jadi Oh. nggak tahu enak apa enggaknya. Sekarang udah enak. Udah tahu enak ya? Iya. Kalau Mbak Ina gimana? Nggak enak. Kalau di misalnya pacaran sama sekarang udah sah nih, udah sah. Sisinya ya lebih enak dulu apa lebih enak sekarang? Enak dulu. Enak dulu. Kenapa? Nggak kudu mikirin masak, Oh, nikah, nyuci, ngatur duit. berarti sekarang ngatur keuangan. Oh, jadi kepala. Cocok jadi Bendahara. bendahara. Jadi bendahara. Jadi sekarang Ina yang ngatur semua nih di rumah nih. Iya. Dari masak, nyuci segala macam. Kerja Bantuin juga. sama dia sih. Iya, kerja juga. Oh, kerja juga. Kan dulu katanya punya angan-angan nikah muda enak nih. Dikasih uang sama Iya. suami banyak. Nyatanya enggak kata dia. Nggak enak. Nggak enak kata dia. Kan kalau saya gajian kan dikasih ke dia nih. Oh iya segini. Ya. Dikasih uang bingung. Gak tahu dia gimana. Padahal dulu pemikirannya dikasih uang sama suami itu enak. Iya. Ternyata udah dijalanin. Yang belum nikah jangan nikah cepet-cepet. Yang belum nikah jangan nikah cepet-cepet. Kenapa? Pusing. Bukannya enak, kata Bang Bewok tadi enak. Ya enak, tapi ya pusing juga. Nah, sekarang Nikmati dulu. Enaknya dari hal apa? Terus nggak enaknya dari hal apa? Enaknya kalau mau kemana-mana bebas, Enaknya bebas. nggak dibawelin lagi. Tapi nggak enaknya ya itu tadi. Apa tuh? Ya Yang pusing. ngurus ini itu. Kerja, pulang terus? kerja, ngelihat rumah berantakan, stres. Kalau dari Bang Bewok, Cucian. nih gimana? Enaknya kenapa? Terus nggak enaknya kenapa? Enaknya semua sudah terakomodir. Jadi tinggal terima beres istilahnya gitu. kalau Ya, makan tapi ya nggak usah nyari lagi, udah iya, ada. ya sebenarnya nggak gitu juga. Kalau kayak gitu tuh salah juga. Iya. Ya kalau emang waktunya kita ngebantuin. Ya kalau emang waktunya kita turun tangan ya turun tangan. Nggak harusnya dibebani semuanya ke istri gitu. Oh, jadi kerjasama tim. Iya, kayak sama tim ya kayak ya emang nggak ada kodratnya istri harus. Kita kan menikahkan istri itu bukan buat jadi pembantu. Betul. Iya, jadi kalau emang kita sanggup kita jalanin sendiri ya kita bantu gitu aja. Nah, tapi kalau semisalnya itu kan tadi yang ngerasa kita enak ya. Kalau nggak enaknya dari hal Ya mungkin ya nggak enaknya sekarang kita ya karena kan cowok kan kita biasa main sama apa merasa Kayak Tidak bebas, terpenjara? tidak bebas. yang kita biasanya kita main keluar pulang kerja mau kemana dulu terserah kan. Iya, Sekarang kan kalau udah punya istri ya kita harus pulang ya harus Lebih tepat merasa waktu. di penjara ya? Enggak juga, Oh, enggak ya. Istri demokratis kok. Ya kamu mau main-main aja gitu. Asal tahu waktu. Tahu waktu gitu. Itu aja. Tapi kadang dianya nggak tega. Maksudnya nggak tega gimana? Ninggalin sendirian. Oh, Gitu. tinggalin Ina. Maksudnya, wah, wajar kalau misalnya suami nggak tega Iya. istri ditinggalin ya wajar, bagus punya perasaan seperti itu. Mudah-mudahan sih selamanya. Nggak harus. Harus. Tapi perbedaan ya, kalau kita berbicara tentang perbedaan dari Mbak Ina dulu nih. Dulu sebelum menikah dengan setelah menikah, perbedaan yang terasa banget dari Bang Bewok itu apa? Apa ya? Bingung. Kok bingung? Nggak ada bedanya kali. Apa nggak ada bedanya sama-sama? Masih kayak gini bewoknya juga. Sama aja. masih Kalau bingung. misalnya kan ada aja ya. Bedanya cuma lebih rajin sholat. Oh, sekarang lebih rajin. Alhamdulillah kalau begitu. Mungkin karena tinggal mertua. Nggak juga, enggak.
tinggal sama mertua. Nah, Jadi mungkin jadi lebih rajin ibadahnya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, bukan alasan sama tinggal mertua juga. Enggak. Kalau Bang Bewok gimana perbedaannya sebelum dan sesudah menikah? Perbedaan apanya? Kehidupannya. Iya, kehidupannya. Ya kalau kehidupannya yang tadi diomongin gitu ya, kita cuma nggak sebagai laki-laki mah mana mau sih gitu apa yang hobi main sama teman yang kita bisa kemana aja. Sekarang kita ya udah punya istri ya, masa sih kita main istri di rumah capek ditinggalin? Enggak. Ya nggak bisa gitu. Ya kalau bisa mah kalau kita main ajak main. Ya kalau dia nggak mau ya udah jangan. Yang penting kita udah ngomong gitu. Nah, kalau kita diizinin buat main ya udah kamu nggak apa-apa main gitu. Ya udah kita main tapi kita tahu waktu gitu aja. Oh sekarang dia pulang gitu aja. Ya kalau misalnya pulang kemalaman tinggal kunci aja kamarnya. Emang gak pegang kunci? Enggak pegang kunci kamar. Oh, Kalau kunci rumah pegang. biarin tidur di luar gitu ya. Tidur ruang TV. Kita di rumah motor. Terus nih ya yang paling utama nih ya setelah menikah itu kan kemarin itu kita juga di prank sih sebenarnya. Kita juga sama di prank sih sebenarnya. Kita juga di prank mah. Kita juga di prank. Iya, sejujurnya kita semua nih yang ada di sini gitu. Iya, bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Kemarin kan waktu bikin video di sini Pengen akad doang. akad. Ternyata pada kenyataannya kita datang ke sana Resepsi. itu resepsi, ada tendanya, semuanya lengkap dengan dekorannya gitu. Bisa seperti itu kenapa? Sebenarnya awalnya kan nikahnya pengen Juli ya. Ya. Terus pas Ada Amin satu mau lamaran itu nenek sakit gitu kan. Ya. Mau dipundurin udah tangguh kepala gitu kan. Yaudah lanjutin aja lamaran gitu. Siapa tahu nanti sembuh gitu kan. Terus udah sampai akhir Mei, akhir pertengahan sih? Akhir ya. Tanggal 20-an mama tiba-tiba bilang nikahnya dimajuin ya tanggal 4 Juni. Itu posisinya baru pulang main. Iya, kita aja sampai ketawa-tawa. Hah, bengong. Jadi habis dari luar pulang ke rumah ditanya mau dijadiin iya, gitu. langsung ditembak. Dengan dikasih waktu berapa minggu? 2 minggu. 2 minggu. 10 hari. Berarti Enggak 2 minggu. 10 hari. 10 berarti hari. setelah bikin konten kita di sini waktu itu. Setelah bikin konten itu setelah bikin konten itu selang 2 hari ya, selang 2 hari apa 3 hari itu langsung ditembak begitu dengan alasan kan nenek belum sembuh ya, masih pengen dipercepat, malah nambah parah gitu kan. Terus biar mamah juga katanya tenang nungguinnya gitu kan, kebetulan itu kan orang tuanya mama gitu kan. Ya udahlah tuh biar tenang gitu kan, ngejagainnya, ngurusinnya, pengen ngurusin juga gitu, ngurusin orang tua. Yaudah tuh udah gitu, udah ngurus ke KUA, udah ngurus KUA hari Sabtunya, udah ngurus KUA tuh. Nah, terus mama bilang ke Mbah, bilang, "Mah, Ina dimajuin ya nikahnya." Tuh. Minggu depan tanggal 4. Oh iya. Ke nenek itu. Jangan diundur lagi gitu kan. Itu posisi udah parah, udah pakai oksigen gitu kan. Terus pas dirawat di rumah sakit. Iya, sebulan itu bolak-balik rumah sakit, enggak, paling pulang seminggu masuk lagi. Gitu. Terus abis mama bilang begitu, langsung tuh sehat, nggak pakai oksigen, udah dilepas, udah kayak udah seger lagi lah ya. Seger, seneng gitu kan. Seneng nih, wah cucu gue pengen nikah gitu kan, tuh pengen ngehadirin gitu kan. Kenyataannya 10 seminggu mau nikah meninggal. Itu udah sehat, udah pulang ke rumah. Meninggalnya di rumah. Udah pulang, udah sehat pokoknya. Posisinya berarti nggak adanya di rumah. Posisi nggak ada di rumah, meninggal itu Sabtu. Ya kan bingung ya. Udah deket ke acara gitu ya. Udah daftar KUA belum sih? Udah ya. Udah. Kita kan aku kan udah ngurus cuti. Udah daftar
udah daftar KUA juga bingung mau gimana kalau dimundurin gak bisa kan gitu. Terus kan amanat Mbah juga jangan dipundurin lagi, kan amanat ya berat ya. Berat. Ya udah akhirnya apalagi kan udah ditinggal gitu. Terus saran-saran dari keluarga mama udah sih Cek, resepsi aja, ngapain cuma akad, yang ditungguinnya udah nggak ada gitu kan, udah nggak apa-apa, udah tenang ini mama gitu katanya. Ya udah tuh jadilah resepsi dengan waktu yang seminggu. Kita juga sebagai itu ya. Iya, soalnya kan waktu jeda dari kita bikin konten di sini itu waktunya kan dekat itu kan. Waktu di sini bilang akad gitu. Iya, Kenapa kita juga tiba-tiba? Kaget ya, gitu. Kalau misalnya kayak gitu mah banyak omongan yang enggak sih gitu ya. Sampai saya di pelaminan aja dilihatin perut saya hamil juga enggak gitu kan, lagi haid malah kan. Yang dilihatin perut dia. Yang dilihatin perut saya gitu. Tapi yang gue tongolin perut gue nih. Memang kan kalau misalnya acara dengan dadakan seperti itu pasti tanda kutip. Tanda kutip ya. Tapi alhamdulillah. Mungkin itu dalam posisi keluarga Mbak Ina ya. Kalau posisi keluarga Bang Bewok gimana dengan percepatan pernikahan itu, resepsi? Wow, saya di sana perang, Bos. Enggak, maksudnya kan ya emang kan tujuan awalnya. Iya. Kita kan akad aja nih, nikah aja dulu. Sah dulu gitu kan. Ternyata dikasih waktu 1 minggu itu untuk mempersiapkan. Ya kita kan sebagai laki-laki ya temannya banyak, harus ngundang sana sini segala macam, apalagi keluarga kan. Iya. Kemarin sih ya pusing ya, pasti jelas pusing ya, kaget ya. Ya udahlah, dengan prinsip yang ada aja. Ya paling teman-teman dekat doang yang ngundang itu, sama tetangga doang, sama saudara-saudara. Udah sama teman kantor ya udahlah, kuber lah cuma sehari doang. Enggak apa-apa. Ya karena ya udah begini ya mau gimana lagi gitu. Nah, terus ini kan nasi udah jadi bubur, masa iya buburnya kita gak kasih kecap, kerupuk ayam gitu ya. Kita harus bisa kayak gitu. Gitu. Jadi ya udahlah, gimana aja. Ya alhamdulillah sih semuanya lancar, semua terkendala dengan rapi, nggak ada apa-apa ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ya pun ya memang ya itu tuh ya Allah tuh ya udah gini nih, ya udah begini gitu. Jalannya udah seperti itu. Iya, tadinya pengen biar betus dulu nih satu, kata mama gitu kan. Ternyata betus dua-duanya, ya udah. Khawatir juga dia. Kan anaknya belum nikah. Dia sedangkan di rumah orang tuanya gitu, mikir kali, duh anak gua berduaan mulu nih gitu loh. Takutnya kan ya. Takut yang enggak. Ya kan kita nggak ngapa-ngapain kan, omongan orang yang beda gitu. Ya kan. Jadi itulah teman-teman sebuah klarifikasinya kenapa kita semua di prank, dan ternyata Bang Bewok juga dan Mbak Ina dalam situasi yang terdesak, berduka juga keluarganya dengan amanat dari almarhumah itu ya nggak boleh mundur lagi ya. Itu jadi dilaksanain lah supaya dia juga walaupun nggak ada gitu tapi dia bisa melihat. Ngelihat sih. Nah, gimana caranya omongan-omongan, menanggapi omongan-omongan teman-teman, tetangga segala macam dengan sikap kalian berdua itu gimana? Ya kalau gue sih ya udahlah, ya omongan apa sih gitu. Omongan kalau kan pasti tanda kutip ya. Dong, ya liatin aja, makanya kan pas lagi jarak ke makam Mbah tuh pulangnya bareng sama tetangga gitu. Nah, lu tahu nggak, nak, lu digosipin sama orang belakang gitu kan, kalau lu hamil duluan. Akhirnya kan gue bilang, lah gue gimana mau hamil duluan, gue aja lagi haid gitu. Ya terbukti kan sampai sekarang. Ya kalau saya hamil duluan, kayaknya ini yang hamil nih. Udah 3 tahun. Nah, kalau dari Bang Bewok pasti ada dong teman-temannya yang bilang gimana. Ya di sini. Iya di sini. Di sinilah. Iya. Kalau saya kan cuma bilang kita di prank aja. Iya. Tapi kalau misalnya punya pemikiran ke situ enggak. Tahu sih, tahu. Walaupun udah tahu Bang Bewok itu kayak gimana, tapi kayaknya kalau untuk ke hal yang tanda kutip itu kayaknya teman-teman yang di sini enggak. Cuman kita butuh hiburan. Butuh hiburan buat biar nggak stres-stres amat ya. Teman-teman juga pasti bertanya-tanya. Banyak yang nanya ke saya juga, banyak gitu. Kok bisa dipercepat, bisa gini ternyata ya situasinya kayak gitu. Kita juga sama, maju kena, mundur kena, ya udahlah.
ya gitu. Makan kita kan nggak bisa, kita kan cuma ngatur doang ya kan, skenario nya udah ada gitu. Kita juga nggak nyangka kalau 4 Juni bakalan nikah. Yang kita tahu tuh Juli tanggal 8 ya. Tadinya mau nikah Juli tanggal 8, tapi emang udah rencana Allah kali ya. Kalau kemarin jadi Juli tanggal 8 itu Hujan gede. hujan besar, saya yang ada nangis. Benar gitu. Kemarin juga kita lagi syuting tuh. Tanggal Kebagian. 8 Harkonas kan, Itu Hari Kondangan emang Nasional. Harkonas itu pas hari Sabtunya kan 8 tuh. Iya. Itu Banjir. nggak berhenti bener. Banjir. Iya, dari siang sampai malam itu, Iya. sampai pagi lagi. Ya udah. Kayaknya Nah, terus setelah menikah nih, perasaan kalian itu dalam situasi hal seperti itu ya, satu berkabung gitu kan, satu Satu dalam seneng. perasaan kalian lagi terdesak kayak gitu. Gimana campur aduk perasaan itu pasti ini dong ya. Hal yang paling menggembirakan, terus hal yang paling ada di hati itu pas beres akad itu apa? Semuanya ya udah gitu ya, alhamdulillah semuanya udah lancar, udah beres. Ya udahlah, sekarang tugas kita ya coba menjalankan hidup sepenuhnya gitu, nggak harus berduka lagi, nggak harus apa lagi ya, emang karena ya udah harusnya seperti itu gitu. Jadi kita ngapain sih harus berlarut-larut dalam seperti itu ya karena yang udah nggak ada itu, yang dibutuhin dia itu cuma doa kita. Iya benar. Kita nggak harus Ya mudah-mudahan aja yang apa namanya, Eyang ya, mbaknya tenang dan udah bisa ngelihat cucunya. soalnya kan Udah- cucu pertama, Cucu pertama. saya cucu kedua, tapi saya yang pertama nikah, berarti cucunya baru saya yang nikah. Oh, gitu. jadi benar dia pantas, dia pengen melihat cucunya dulu karena Tapi dia saya dia ngeliat sih pasti, walaupun nggak kelihatan gitu. setelah beres acara tuh, kita kan waktu itu di tempat lumayan ya, tamunya juga lumayan Itu ya. dari pagi sampai asar nggak berhenti rame terus kan, karena banyak anak Walaupun nggak ngundang sepenuhnya, tapi itu lumayan gitu. saya ngundang murid doang itu. Iya, maksudnya kan kita nggak acara gede-gedean. Itu mah dadakan sederhana ya. banget namanya. Orang-orang juga taunya kan adat aja gitu kan, tapi alhamdulillah itu tamunya ya. Nggak berhenti sampai malam itu. Apalagi kalau adat gede-gedean, Bang Bewokan temennya juga, buset. Itu tamu mama aja, tamu orang tua itu banyak banget dari pagi sampai itu. Soalnya kan pertama nikahin ya gitu. sampai jam Pertama bikin acara juga di rumah kan? yang pemudanya juga sampai jam berapa itu? Lumayan ya. Sampai jam 10 ya? 10. 10 baru beres. Iya. Terus setelah kalian udah beres, udah semuanya udah ini, gimana perasaan kalian? Bahagia. Bukan masalah bahagia, tiba-tiba kalian tidur bareng satu kamar sih. Aneh sih. Gimana? Saya biasanya tidur Aneh sendiri ini? nih. Biasa tidur sendiri. Spray rapi ya. Spray rapi tuh pokoknya. Ini tidur berdua asing banget gitu kan. Sempet 3 apa 4 malam gak bisa tidur itu karena asing banget gitu. Karena kan. asing banget apa karena emang diajak begadang? Enggak, asing. Takutnya kan diajak begadang terus. Kalau saya kan capek. Oh, capek Asing. kerja. Capek kerja. Iya kan, saya cuma dikasih libur 3 hari gitu ya. Terus pulang Itu kerja pas habis itu langsung kerja. enggak. Malam Selasa. Besoknya satu hari libur dulu dong. Jeda 1 hari. Iya, jeda 1 Malam hari. Selasa. Gimana tadi? Gimana? Malah ya asing kan tuh ya. Yang tadinya kasur beres Biasanya rapi. gitu kan. Ini bangun tidur. Loh, kok acak-acakan saya? Ya di situ Emang habis ngapain? Kok bisa enggak, emang acak-acakan tidurnya kasur? gitu loh, tidurnya Dia tuh dia tidurnya ngacak. kanan Enggak. kaki ada di kepala di Walaupun kaki tidur kayak begitu, lemari ya. walaupun saya tidur begitu, tapi kan itu kan Maksudnya tidur gimana? ya tidur biasa. tidur biasa. Masa mau tidur apa emang Iya, gimana? maksudnya kan itu sampai berantakan kasur kan bertanya-tanya dong. Tapi emang sampai sekarang kalau tidur berantakan. Kan sampai sekarang juga kalau misalnya bangun tidur kasur berantakan, kesel gitu. Kesel. Jadi Biasa rapi gitu kalau loh. cowok kan kita tidur ya udahlah, mau tidur mau berantakan juga nggak apa-apa, habis tidurnya diberesin gitu. Tapi kalau dia tuh kalau mau tidur itu spray harus mulus gitu.
Ntar kalau udah kita bangun nih, kita ntar dia ke toilet atau kemana gitu bangun tidur malam kan, terus dia balik lagi kamar lihat Ngomel. spray tuh ngomel katanya. Nggak Ya, betah. ya udah besok pak tidurnya nggak usah pakai spray. Nggak betah gitu. Itu. Jadi muter-muter gitu. Iya, padahal dia tersangkanya juga dia sendiri gitu. Nggak, tapi kalau misalnya saya tidur sendiri nih, dia lagi kerja malam, itu bangun tidur spray rapi. Nggak berantakan. Enggak. Berarti kalau tidur berdua doang berantakan. Iya mungkin. Karena apa Dia itu bisa dia berantakan itu tersangkanya. tidur berdua? Kalau tidur sendiri rapi, tidur berdua bisa berantakan. Dia Kenapa? tersangkanya. Kenapa? Ya nggak tahu dah. Ya. Tapi ya itu mah itulah ya, namanya pengantin baru, wajar lah ya. Kesan. Bok. Kalau dari Mbak Ina kan keluhannya tadi kayak gitu ya, nggak terbiasa dengan hal yang berantakan gitu. Sedangkan hidup lu tuh, aduh, Bewoknya berantakan. Gitu. Gimana kesan malam pertamanya? Gimana ya? Ya biasa aja ya karena capek tidur. Malam Gua pertama. mah malam pertama bukan amplop. Ya maksudnya malam tidur pertama deh sama berdua nih. Gimana? Ya, tuh? tidur Kan ada aja. aja gini Wok nih. Ada aja temen. Ini cerita temen ya. Ya. Dia udah nikah, tiba-tiba udah bangun pagi itu kan karena waktu habis resepsi itu kan biasanya lelah ya. Lelah ditidurin dulu. Habis tidur tiba-tiba bangun dia nggak ngeh tuh bahwa dia Kaget. udah nikah, kaget kok ada cewek gitu kan. Kalau Bang Bewok gimana tuh? Ya enggak. Udah biasa. Bukan udah biasa. Kenapa ada dikagetin kan pagi-pagi saya udah seucap sejanji hidup semati. Oh gitu. Gitu. Ingat ya, ingat. Ingat. Nggak lupa lagi bahwa Iya, udah nikah. iya enggak. Ya udahlah. Ya mungkin udah pas di situ semua yang dilakukan tuh ibadah. Ibadah. Iya. Dalam hal apa tuh? Apa ya? Oh jadi yang gara-gara kasur berantakan itu karena kebanyakan ibadah tuh? Nggak tahu, enggak itu mah. Ya emang tidurnya kayak gitu. Oke lah skip itu mah ya. Jadi hanya apa namanya pengantin baru yang tahu. Iya. Terus setelah beres, kemudian udah tenang, udah ini bulan madu kemana bulan madu? Enggak ya. Kemarin tuh cuma sehari doang ke puncak. 2. 2 hari doang. Ya satu minggu gitu. Seberes acara. Enggak. Jeda seminggu. Jeda seminggu. Oh jeda seminggu Saya mau ke puncak doang. ke puncak. Cianjur. Nginep berapa malam? Semalam. Tanggung amat semalam bulan madu mas minggu. Ya Ini kan. ngajakin istrinya yang nggak pernah ke puncak. Eh. Itu yang Oh jadi Mbak Ina belum pernah ke puncak? pernah. Pernah. Tapi nggak pernah yang cuma Lewat doang. Lewat cuma aja lewat gitu. doang, lewat dari pulang kuliah. Jadi setelah menikah baru diajak nginep. Iya. Aneh nggak nak diajak nginep sama cowok? Aneh. Orang biasanya kalau kemana-mana orang tua suka, nak pulang udah malam, nak kok belum pulang? Ini sampai pagi Nggak ada kagak yang ada ngabarin ya. Sampai ngechat, mama kok nggak ngechat, nggak nanyain Ina gitu kan? Kata mama, atuh ngapain nanyain? Kamu kan pergi sama suami. Oh gitu. Aneh. Iya aneh, belum terbiasa aja mungkin ya. Kalau Bang Bewo kan mungkin udah biasa kalau bawa-bawa cewek ke daerah situ ya. Aduh, nggak tahu deh. Bener nggak itu? Karena kalau saya tuh Nah, prinsip orang tua saya, lu mau semalam apapun ya lu harus pulang, jangan nginep gitu. Iya. Jadi setelah menikah itu kaget, kok nggak dikabarin sama keluarga gitu. Ternyata penculiknya ini. Iya, ini Udah Kan jadi bapak yang nyulik saya apaan? ke pila-pila kayak gitu. Saya tahu pila-pila itu dari bapak. Itu kan acara-acara organisasi, kalau kita acara gathering apa. Kemarin Iya, kita kan tahu ngedadak. dari situ. Ngedadak kita ke puncaknya ya. Udah ada. Pagi bilang puncak Ya kalau semisalnya acara ngedadak mungkin Bang Bewok udah terbiasa di sini. Bisa. Karena kalau kita Di sini itu tuh- rencanain nggak Iya, bakalan di jadi. sini tuh sistemnya Satpol PP. Kami bangunin, kami angkut, kami berangkat gitu. Satpol PP sini mah. Pernah kemarin kita waktu habis ini ya waktu kritis kata saya juga kritis di rumah sakit waktu itu Wok ya. Ya, Tidur di rumah sakit malamnya kita begadang. Malam tahun baru kalau nggak salah. nonton baru. Paginya kan kita harusnya pulang. Ya, pulang. Pulang ke rumah. Itu bukan pulang ke rumah. Ternyata kita tancap gas lagi ke puncak. Mandi doang di sini. Mandi doang terus akhirnya balik Puncak? lagi. Itu enggak Enggak ke Cigamea. enggak direncanakan. Enggak. Menyenangkan. Jadi ya lebih seru kayak gitu sih kayak. Iya. Ya, sistem Satpol PP. Kami datang, kami angkut berangkat udah selesai. Itulah cerita Bang Bewok.
jadi apa namanya pengantin baru dan apa namanya bulan madunya ke puncak. Ke puncak doang. Ya. Pengennya sih ke Bali. Pengen kenapa nggak diajak ke Bali, Wok? Ntar Pak. Kan dulu janjinya sama yang itu mau diajak ke Bali. Astagfirullahaladzim, yang mana lagi Bapak? Udah nikah. Masa iya? Udah nikah yang dulu yang kemarin yang dulu. Emang tahu Ina? Tahu. Siapa? Yang ini kan. Oh yang dulu. Yang sebelum sama Ina. Yang orang Balaraja bukan? Oh, tahu. Udah Berarti nikah. udah terbuka nih, udah terbuka. Diundang, nggak dateng. Nih, jadi setelah menikah ini Bang Bewok ini terbuka masalah mantannya terus apanya. Udah cerita belum ke Ina? Dari sebelum nikah juga udah cerita. Udah cerita. Nah, Jadi bagus biar kalau begitu. jadi biar pas dia udah ini udah plong. iya udah nggak ada masalah apa lagi gitu. Tapi kalau cewek kita ada kesalahan satu itu diingat sampai kapanpun. Tapi kalau kebaikannya Oh lu lupa. Sama aja dia juga. Kalau saya ada salah diingat terus. Balas dendam dah. balas dendam. Terus sekarang masih sering, maksudnya kan kalau dulu kita sebagai orang pacaran ya, nah, saya juga ngalamin dulu, misalnya orang pacaran itu malam mingguan, Manis terus apa gitu ya, manis banget. Kalau udah menikah sekarang sering masih nongkrong atau kayak gimana gitu berdua gitu, Sering jalan. Masih. ya mudah-mudahan Kalau itu dia mah jangan, walaupun ada perbedaan tapi jangan terlalu dirubah total lah itu. Saya sih ya kalau Ya yang tadinya nongkrong jalan-jalannya ke Lipo, ya sekarang ya muter-muter aja Ya, gitu. nggak jajan. Jajan. Tapi nggak sebanyak kayak pas kayak pacaran. Sekarang di rem gitu. ya Karena kan kan kita punya tujuan Iya. lagi kan kalau udah menikah. Boncos saya kalau misalnya kan dia yang pegang uang gimana dia mau kemana dia mah enak ngasih duit aja, nggak mikir. Udah duit mah nggak usah dipikirin, jajan aja dulu. Lagi teh kalau misalnya habis duit dipikirin gimana nih. Gitu. Bener sih kalau ke situ. Jadi keuangan emang nggak bisa kalau dikelola suami itu. Iya. Manage-nya suami itu berantakan. Iya. Dia kalau kebanyakan nih, termasuk saya sendiri, mikirnya gimana besok. Saya kan kalau- besok gimana nih? Nah iya, kalau Kalau kita istri kebanyakan mikirnya besok gimana, tapi kalau suami kebanyakan Kumaisuk. Kumaisuk. Mikir keras. Gimana nih duit segini bisa sampai akhir bulan. Tapi rezeki ada aja. Nah Kak, setelah beres itu semua kembali normal, ini kembali kerja. Di kerjaan gimana responnya? Wah, Surprise gitu. gimana nang malam pertamanya? Pasti ditanyain itu. Si Ina jalannya udah nggak dapet lagi. Wah anjir. Ina tadinya kan cuti cuma sehari ya. Iya. Terus kata teman saya, Ina kalau cuti sehari, lu jalan aja masih ngang sakit nak. Maksudnya jalannya gimana? Tahu deh. Kata dia jalannya masih sakit nak. ya mungkin itu yang ngomong gitu Jadi cutinya nambah. Jadi cuci 3 hari. ya itu yang ngomong jalannya masih sakit mungkin dia dulu Habis sunatan. dia jalannya sakit kali dulu dia kali kalau kita mah enggak ya biasa aja Di dia yang enggak gue. Karena Bang Bewok udah tahu tekniknya mungkin. Emang kamu merasakan? Kamu apa yang merasakan? kan banyak tutorial Pengalamannya udah banyak. tutorial banyak Tutorial apa pengalaman? Tutorial. Takutnya pengalaman. Soalnya teman-teman bilang Bang Bewok itu pengalamannya udah luas kalau begitu. Astagfirullahaladzim Dulu pas belum nikah ngomongin kayak kan kalau di sekolah ngomongnya ya nggak jauh dari rumah tangga Iya, ya. Heeh. Dulu pas sebelum nikah ya cuma cengar-cengir. Iya. Kalau sekarang ya nyaut lah. Nyaut. Kan dulu mah belum Belum bisa, ngerti, belum ngerti. belum ya. paham, cuma teori doang. Ya teori dikumpulin, praktek. Kalau dulu kan kita di masyarakat gitu, teman-teman segala macam, itu pasti pertanyaannya kapan nikah ya. Kalau sekarang pertanyaannya apa nih? Kapan hamil? Udah Kapan hamil belum? Udah hamil belum? Males sih dengan pertanyaan begitu ya. Siapa sih yang nggak pengen hamil cepet Iya. gitu? Apalagi kan ada juga yang nikahnya setelah saya tapi dia udah hamil. Dan saya belum hamil. Oh, itu rasanya. Itu kan kuasa Tuhan ya. Iya, itu ya hal kayak gitu kita cuma kepengen doang tapi kita nggak bisa ngeburu-buruin gitu karena ya emang itu pemberian kan. Ya, tapi kalau bikin mah produksi tiap malam kan? Ya. enggak lah tiap malam capek Oh capek gitu. Gagal nggak? Bang Bewok gagal nggak? Hah? oh Gagal nggak dia? Gimana?
Tanya ya. Enggak, justru nanya Ina nih, gagah enggak? Menurut Ina gagah enggak sih itu? Hah? Gagah? Galak enggak dia? Mainnya kasar enggak? Enggak sih. Enggak kasar. Kasar gimana? Katanya kalau main kasar gimana? Enggak tahu juga. Mbak Ina Normal. Kenapa? normal. Kalau Bang Bewok sendiri sama Mbak Ina lebih suka dikasarin apa main slow mo? Oh ya. Ya lah, itu mah dibip aja dah. Ya mudah-mudahan aja keluarga kalian bisa langgeng ya. Amin. Walaupun Itu yang dipinta. iya, walaupun semuanya kita kena imbas prank gitu dari Kita juga kena prank. tapi inilah jawaban dari pranknya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang kemarin ngerasa kena prank ya ini jawabannya, bahwa situasi dan kondisi itu ya sangat tidak memungkinkan untuk harapan yang kemarin harusnya tanggal sekian ya. Akhirnya Udah nyari tanggal, mama juga kan udah nanya gitu kan ke itu tanggal 8 nih gimana ya, udah tanggal 8 Juli akhirnya ya udah maju sebulan gak apa-apa. Iya, padahal kalau misalnya nggak dadakan kita punya konsep yang matang itu. Iya, emang udah ada konsepnya mama juga kan, ada ya namanya orang tua pengen ngebahagiain anaknya. Iya, pasti ya, semua orang tua tapi pasti gitu. dengan kondisi seperti itu ya udah kita juga menerima gitu kan, nggak bisa maksa gitu. Tapi sampai sekarang orang tua kayak masih aturan begini nih Neng gitu. Tapi jadi begini ya udah lama nggak apa-apa ya, emang itu rezeki Ina gitu. Inanya yang meluaskan hati mama gitu. Ya begitulah, kalau misalnya ini mah pasti di sono di sini anginnya pasti ada aja. Mau resepsi bagus, mau resepsi sederhana, Nah, pasti terus ada aja. hal yang paling sakral nih, setiap bukan ini ya, saya sendiri ngerasain gitu. Kalau di dunia kita bikin acara wedding gitu, kita suka nemu hal-hal yang aneh. Ada nggak di acara kalian itu hal-hal yang aneh yang di luar nalar gitu? Kalau kita dibilang gaib ya percaya gaib itu emang aja, percaya nggak percaya gitu. Ada nggak dalam? Ada. Pas malam Itu masak nasi, sore ke malam. Sore ke maghrib. Masak nasi 2 terakhir jam. untuk terakhir ya. Iya. Untuk terakhir itu sedang besar itu Nggak matang. nggak matang sampai air kali, udah guys. habis, ditambah air nggak matang. Ya masih berbentuk matang-matang. masih berbentuk beras. Masih berbentuk beras. Beras yang Lepek juga enggak? Masih keras. Iya, beras yang kayak kita orang beras nih dicuci tuh kayak gitu. Iya gitu aja. Ditambah air nggak matang. Tambah air nggak matang, ya udah lah nggak usah dimatiin Ya udah aja. nggak usah Biasanya dimatiin. kalau kita kebanyakan air biasanya jadi bubur gitu ya, jadi lembek gitu. Enggak, itu mah ya beras aja, beras kayak Kita beras juga heran. keras gitu. Iya, Kita juga heran. Iya, maksudnya hal-hal iya, bukan ini ya, pengalaman ini mah ya. Kita juga heran. Soalnya saya juga ngalamin, tapi bukan hal seperti itu Iya. gitu. Ada aja. Ada yang hilang duit kak. Benar, ada yang hilang duit, ada yang hilang mungkin yang di rumahnya apa gitu ya. Kita percaya nggak percaya, tapi itu nyata ada. Ada. Ngalamin. Ngalamin, semuanya pasti Pasti ngalamin. bakal ngalamin kayak gitu tuh. Entah itu dari masakan atau apa itu. Entah itu dari makanan atau kehilangan materi, itu pasti ada. Tapi kalau Yang misalnya makanan barang yang basi, hilang nggak ada. Nggak ada. Cuma masakan aja yang kena. Mereka Dari pagi sampai ke sore itu normal nggak? normal sampai sore. Sore. Terakhir memang pulang itu tuh masih masih ada nasi di depan. Itu terakhir yang ditaruh di situ. Gua kan pulang abis maghrib Iya, Ya, itu kan lagi nasi terakhir tuh. Masak lagi kan, lagi masak tuh kata mama. buat acara malam. Iya, kan sengaja sampai malam ada nasinya gitu kan kalau di sana. Ya itu masak udah itu nggak matang-matang. Nggak dimatangin, nggak dilanjutin. Berapa jam itu? Ada kali 2 jam. Di kompor. Iya. Keras tapi keras mah udah lembek. Keras. Tahu kan kali beras dicuci. Ya, kayak Iya, gitu. Udah kayak gitu. 2 jam ditambahin air terus. Harusnya kan kalau Matang ya, logikanya matang. logikanya matang, bahkan lebih dari matang, jadi bubur lah. Bubur ya. Lembek. Ditambah air soalnya. Ditambah air. Matang. Enggak ini.
ya udahlah. Aneh ya. Emang mungkin udah disuruh udah lalu stop masak, ngapain sih masak mulu gitu mungkin ya. Pikiran kita gitu. Mungkin ada yang kasihan capek atau gimana suruh istirahat mungkin. Ya, itu kan nggak bisa itu ya. Kalau kehilangan materi sih nggak ada. Nggak ada kalau Ya, kehilangan alhamdulillah. materi. Kalau Ya, tapi kan iya kalau gue dulu emang dari materi mungkin kena teman-teman juga ada yang dari Enggak materi. sih, alhamdulillahnya. Ya alhamdulillah. Cuma Pas. emang itu mungkin orang yang bukan orang juga sih kalau kayak gitu nggak percaya nggak percaya. Iya. Yang kasihan mungkin yang udah lelah Ya, capek kan susah. ada yang dari nasi, ada yang masakan basi, ada yang Ada ya kalau masakan pasti pernah denger. pernah dengar saudara saya sendiri yang ngalamin itu masakan basi. Basi Basi. dari pagi. Enggak Malam, malam pas baru dimasak malam basi. basi. Ada aja ya. Ayamnya bau, ada. Ada ya. Kalau Ya pokoknya kalau bikin acara begitu ya siap-siap aja, pasti ada. harus kuat-kuat ya. Harus kuat. dan harus yakin gitu aja. Tapi yang anehnya itu kenapa hal yang seperti itu Selalu kenanya mau di ending gitu. Nggak ada, nggak tahu ya. Kenanya pasti mau di ending. Waktu saya juga dulu udahan, ketika udahannya baru baru kena ya. kena. Yang lain juga dengar cerita yang lain gitu, teman-teman segala macam. Itu pasti di ending. Mungkin udah disuruh udah lalu capek mungkin. Kalau ke situnya ya ini. Tapi kalau teman kita tuh si Ami, waktu itu dia sore. Kenapa? Jadi itu hampir kebakar. Jadi masak juga. Bewok udah di situ belum? Belum datang. Belum datang ya. Itu kompor gas itu udah apinya udah kencang udah di atas. Oh kalau saudara saya pas akad dari kipas angin Keluar air api api. keluar. Ya, ada. Panggungnya rubuh. Panggung Oh, itunya. wah, ini pelaminan. Bukan pelaminan. Apa tuh? Apa yang nyanyi? Home band. Panggung bandnya tuh rubuh. Melengkongi. Padahal itu kan udah antisipasi yang benar-benar ya. Tapi ada aja kejadian-kejadian mistis yang di luar nalar kita Iya. ternyata ya siap-siap aja lah yang belum Ngalamin. yang belum ngalamin ke jenjang pernikahan ya Kudu kuat. harus kuat mulai dari omongan tetangga, masyarakat, terus Tutup kuping, tutup iya. telinga, tutup mata, tutup mulut. Dah lah. kejadian mistisnya juga kita nggak tahu hal yang akan terjadi itu kayak gimana. Iya. Walaupun kita udah jaga-jaga nih, tetap aja kita Tapi banyaknya kehilangan uang ya. banyak ya, Banyaknya. ya, termasuk saya. Kalau saya alhamdulillah kalau kehilangan uang enggak. Orang tua juga kalau kehilangan uang Itu pas dibuka semua amplop ada, enggak. tapi pas dilihat isinya nggak ada total. Banyak itu, dan bukan 1-2 amplop. Banyak. Ya itu ya hasil negatifnya paling kayak gitu doang ya. Di balik itu pasti ada jalannya. Iya benar. Orang semua itu ada jalannya kok. Sebenarnya kita bukan masalah kita pengen untung atau gimana ya, cuman kesel aja. Iya. Kesel kalau misalnya kita rugi, dibilang rugi ya emang kita Iya, pesta iya. gitu kan. Ya Itu pesta kan mah mau besar mau kecil ya pasti rugi. Iya pasti rugi, cuman kan kita mikirnya kenapa sih harus begini Kok bisa, gitu. Iya gitu. kok bisa di luar nalar gitu makanya. Di Ada-ada luar aja. akal manusia itu. Jadi kejadian mistisnya waktu tempat kalian tuh kayak Nasi gitu. doang. Nasi jadi berat Aneh dulu. Kalau sayuran yang lain Enggak nasi dong. Sampai besoknya juga nggak basi. enggak pasti. Enggak. Nah, sayuran enggak. Sayur. Tapi itu nasi besoknya dimatangin lagi enggak? Enggak. Enggak. Enggak dibuang. 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 Hmm. Soalnya didiemin basi ya. Basi emang basi dibuang lagi. Dibuang. Dang-dang gede besar. Iya kalau lagi acara gitu kan masaknya kan gede-gede. Sayang amat itu nasi ya. Ya biarin lah. Ya, biasa, Sama. ya itu Iya sedekah sih. kita ya mungkin kita di balik itu ada rezeki. ada rezekinya terus kita mikirnya oh berarti mungkin gue yang kurang ngasih ini gitu ya lu dikasih kayak cobaan kayak gini gitu ya balik lagi ke diri kita masing-masing ya kalau hal kayak gitu kita berpikir positif aja nggak usah dinegatifin soalnya ya gitu gimana positif kita aja gitu Mungkin masaknya salah. ya itu aja mungkin masaknya pancingnya harus yang kecil aja nih nggak usah yang gede gitu. Sekarang lanjut ke ini Wok. Sekarang kan kalian udah menjadi sepasang ya.
Kalian tinggalnya di rumah Bang Bewok apa di rumah Mbak Ina? Ini apa Udah pisah? di PIM, di PMI. Apa? Pondok Mertua Indah. Oh, Pondok Mertua Indah. Jadi tinggalnya di tempatnya Mbak Ina. Ya. Bakal domisili di situ. Jadi pindah secara pendataannya ke sini. Iya, pindah. Pindah administrasi ya. Iya, pindah administrasinya. Udah diurus. Mungkin mau? bulan Pengen sih. Oh, baru mau. bulan depan. Ya secepatnya lah kalau misalnya sebagai warga negara yang baik Iya. harus segera diurus. Jadi tinggalnya sekarang di daerah Curug ya. Iya. Tapi nggak ada air terjunnya. Ya, maksudnya kan Ya cuma di Kabupaten Tangerang dong Curug nggak ada air terjunnya. Curug itu bukan berarti tempat air terjun ya. Kalau di daerah Tangerang itu ada yang namanya Curug ya. Terus gimana Wok kesan pertama Bang Bewok tinggal di rumah orang tua? Sama aja kayak ya karena saya pacaran udah lama. Ya jadi ya biasa aja gitu. Ya kayak rumah sendiri aja. Ya bedanya ya mungkin sekarang tidurnya harus berdua gitu ya. Terus sosialisasi sama tetangga yang berbeda. Baru lagi temennya gitu. Ya gitu doang mungkin. Pas keluar kamar malu nggak tuh pertama-pertama? Saya sih malu ya. Kok Mbak Ina yang malu kan di rumah sendiri? Nah, saya sih Malu lah tetap aja. sebagai strategi bos, ada mertua enggak, baru keluar gitu. Malu Kalau pas baru pertama kali bangun tidur kan keluar. Malu juga lah. Yaudah. Aneh nggak rambutnya basah gitu? Tiba-tiba Ina sering mungkin. keramas gitu. Aneh. mungkin mertua saya ya Paham lah. maklumi gitu ya. Ya udah. Tapi pas habis beres acara tuh itu mertua orang tua tidur di atas. Nggak mau ganggu. Mungkin. Takutnya lagi main bentengan. Benteng petak umpet. Dan petak umpet. Tidur di atas semua itu nggak ada yang di bawah, cuma saya sama dia doang. Memaklumi, takutnya kan mau ocon-oconan. Ya. Sekarang mau udah normal ya, udah biasa ya. Mungkin kalau dulu masih canggung, sekarang mau udah terbiasa. Kalau kerjaan gimana, Wok? Kerjaan? Ya kerja. Normal. Ya Nah, mungkin ada cerita-cerita dewa. Ya kan di kantor saya kan banyak yang udah menikah gitu deh. Ya kalau udah cerita-cerita kayak gitu, tenang, udah ngerti gitu. Gitu. Udah nggak aneh? Udah nggak aneh gitu. Udahlah. Paling sekarang saya bisa ngecengin yang belum nikah di sana. Ah, lu belum nikah. Kan kalau di sini kan dicengin, Iya. kalau di sana bisa ngecengin. Iya, bisa. Syukur lah kalau begitu ya. Ya, oke lah, itu aja mungkin ya, karena kita hanya pembahasan klarifikasi supaya kalian tidak bertanya-tanya kenapa Bang Bewok nikahnya dipercepat. Ini jawabannya, ya mudah-mudahan kalian juga puas, dan yang belum puas silahkan komentar di bawah. Jangan ada yang komen ekohom lagi. Ekohom maksudnya? Ada lah di part pertama, lihat aja. Oh gitu. Saya dipitnah. Dipitnah apa ya? Maaf, saya dipitnah ya. Ya, saya tidak seburuk itu. Ya, buat masyarakat saya tidak seperti itu. Untung nggak gagal nikah. Emang sempat mau gagal? Enggak. Enggak. Saya enggak seperti itu ya. Itu hanya mulut. Jadi silahkan kalian komentar bagi yang kurang puas dengan klarifikasi Bang Bewok dan Mbak Ina. Jadi obrolan kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa bersilaturahmi dengan baik. Komentarnya jangan terlalu pedas, kasihan hampir gagal menikah kan kalian. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Bye.